Halo, perkenalkan nama saya Nora Rohadatulais. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai Alpro, algoritma pemrograman soal ketiganya, tugas 4, di mana di sini soalnya itu membuat program untuk menampilkan hanya baris ke N dari segitiga Pascal. Jadi di sini sebelumnya saya akan menjelaskan deskripsi yang singkat dulu. Jadi program yang yang akan saya gunakan ini untuk menampilkan nilai pada baris tertentu dari segitiga Pascal dengan memanfaatkan konsep kombinasi yang dihitung secara rekursif. Nah, terdapat sebuah fungsi yang berfungsi menghitung nilai kombinasi berdasarkan hubungan antar nilai sebelumnya, yaitu setiap nilai diperoleh dan penjumlahan dua nilai di atasnya. Fungsi ini memiliki kondisi dasar ketika nilai yang dipilih berada di awal atau akhir baris, sehingga hasilnya itu bernilai satu. Untuk kondisi lainnya, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang lebih kecil hingga mencapai kondisi dasar tersebut. Nah, pada bagian utama program pengguna eh, pada bagian utama program, pengguna diminta memasang nomor baris yang ingin ditampilkan, kemudian program akan melakukan perulangan dari awal hingga akhir baris tersebut. Pada setiap langkah perulangan, program menghitung nilai kombinasi sesuai posisi yang menampilkannya secara berurutan, sehingga membentuk segitiga Pascal. Nah, jadi ini untuk sudutnya dulu. Saya ada dua function C dan function utama. Function C ini untuk kombinasi. Ada parameter N, R ini bertipe integer, kemudian untuk C-nya sendiri itu integer, kemudian ada pada dalam function C ini ada pengecekan kondisi di mana R sama dengan nol, maka R sama dengan nol or R sama dengan N, maka C itu sama dengan satu. Jadi dia return satu. Jika tidak, dia akan memanggil dirinya sendiri. Itu rekursif. C N min 1 koma R dikurang satu ditambah C N min 1, R. Ini untuk function utamanya, N itu integer, read N, kemudian write baris keberapanya, dia akan melakukan perulangan. Nah, dalam perulangan itu dia akan mencetak hasil segitiga Pascal tersebut. Nah, kita langsung aja ke programnya. Nah, ini saya menggunakan iStream untuk cout dan cin. Kemudian, using namespace std itu agar ketika saya menggunakan cout cin itu tuh, dia terpanggil tanpa harus kita ketik std-nya setiap kali kita memanggilnya. Nah, kemudian ada function C, parameternya N dan R masing-masing integer. Kemudian, if R sama dengan 0 or R sama dengan N, dia return 1. Jika tidak, dia akan mengembalikan ini. Dia memanggil dirinya sendiri. Nah, ini untuk in main-nya mau baris keberapa, kemudian untuk mencetak segitiga Pascalnya itu dia menggunakan perulangan. Kemudian, nah di sini untuk penjelasan per barisnya ya. Kita langsung aja ke penjelasan program atau logika program yang tadi. Sama sepertinya deskripsi, ini versi point. Dia akan memulai program membuat fungsi C dengan parameter N dan R. Kemudian jika R ini sama dengan 0, maka dia hasilnya itu 1, return 1. Jika tidak, maka hasilnya adalah penjumlahan dari fungsi C ini, dia mengambil dirinya sendiri dengan N dikurangi 1 dan R dikurangi 1. Kemudian fungsi C dengan N dikurangi 1 dan R tetap. Jadi dia akan menjumlahkan fungsi kedua itu. Untuk fungsi utamanya, dia akan menyiapkan variabel N dan I, input N, menampilkan tulisan-tulisan ke N. Nah, pada fungsi utama itu dia ada perulangan dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari atau sama dengan N. Nah, pada setiap perulangan itu dia akan menampilkan hasil fungsi C itu dengan parameter N dan I. Lalu untuk ininya jaraknya itu dia memberi spasi antara hasil. Lalu selesai program. Nah, jadi belum kita run ya. N-nya itu 3 coba. Nah,
1331. Dari mana? Nah, bentar. Ya. Nah, dari inmain dulu kan dia berjalannya itu program dimulai dari fungsi main, pendeklarasian variabel, program meminta input, menampilkan pesan, lalu pengguna mengisi tiga, program menampilkan baris keberapanya, program menyalakan perulangan. Nah, untuk I sama dengan 0 sampai I kurang dari sama dengan 3. Pada iterasi pertama, dia akan menghitung, dia memanggil dulu function ini, 3,0. Karena R-nya itu sama dengan 0, langsung return 1. Outputnya jadi 1. Dan iterasi kedua, I sama dengan 1. Hitung. Nah, dia memanggil fungsi lagi. Karena tidak memenuhi kondisi dasar, maka dia memanggil function C3,1 sama dengan C2,0 ditambah C2,1. Yang R-nya tuh dikurangin itu. Kemudian dia akan menghitung. Ini tadi hasilnya tuh 0, jadi return 1. Kemudian untuk yang ini eh, hasilnya itu 2. Jadi 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Nah, sampai iterasi itu habis, sampai iterasi keempat, ini sama dengan 3. Hitung C3,3 karena R sama dengan N, dia akan return 1. Outputnya 1. Nah, ini tampilannya. Ini semua hasil dicetak berurutan. Program pun selesai. Nah, ini sama kan seperti yang kita run tadi. Nah ini untuk flowchartnya, untuk start simbolnya, kemudian pengecekan kondisi R sama dengan 0, atau R sama dengan N. Jika true, dia akan return 1, jika tidak, dia akan memanggil dirinya sendiri, masuk ke sini lagi, sampai ini pengecekan kondisi, sampai 1 ya, lalu N. Kemudian untuk fungsi mainnya, di sini start, input N, mau baris keberapanya, kemudian di sana ada perulangan, I sama dengan 0 to N, kemudian dia akan mencetak setiap perulangan itu, lalu I++ sampai selesai, sampai tidak bernilai true lagi, di false, lalu N. Nah, baiklah itu saja mengenai penjelasan dari saya soal ketiganya. Sekian dari Naura, dan terima kasih.